Anak saya saat ini sekolah di Al-Azhar Bandung. Mana yang lebih baik, melanjutkan pesantren atau sekolah umum? Kalau dia di pesantren, mata pelajaran agamanya lebih banyak. Untuk bahasa Arab aja, nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, badi, 5. Untuk pelajaran Al-Qur'annya aja, tajwid, lalu kemudian ada tahsin, di situ pula ada mempelajari mujawwad, bayati, soba, sika, nahawan, jaharka sebagai ekstrakurikuler. Ada tafsir, ada ulumul Quran, ada tafsir tahlili, ada tafsir maudhu'i, ada hadis tahlili, ada hadis maudhu'i, ada mustalah hadis, ada ilmu jarah wa ta'dil. Banyak pelajaran agama. Pelajaran umumnya di sebagian pondok, jadi tak sama kurikulum. Lihat kurikulumnya baik-baik, ini mau arahkan kemana. Kalau memang mau fokusnya nanti ke umum, fakultas kedokteran, fakultas hukum, cukupkan pelajaran agamanya 5 saja, tak usah banyak-banyak. Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. 5 aja cukup. Yang lain baru dia kimia, fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Tuh. Kemana arah dia? Nah, Ustadz dulu arahnya kemana? Saya dari kecil, kata datuk saya, cucuku ini semuanya yang satu nih harus sekolah agama. Jadi saya memang udah disetting dari awal, bukan mendadak jadi ustadz. Cucuku ini yang satu ini harus sekolah agama. Aku yang ngasih nama dia. Nama saya dia yang ngasih. Abdus Somad. Dia harus sekolah agama. Kalau umurku panjang, aku yang membiayai sekolah dia. Tapi kalau aku mati, ini ku tinggalkan kebun kelapa 2 hektar, ini untuk biaya sekolah dia. Begitu datuk saya mati, kelapa itu pun mati. Tak pernah kelapa yang ditinggalkannya itu membiayai saya kuliah. Tapi begitu saya ikut tes ke Mesir, lulus, dapat saya beasiswa 4 tahun. Ikut saya tes ke Maroko, lulus, dapat saya beasiswa 2 tahun. Di situ saya paham. Saya lulus itu bukan karena otak saya, tapi karena doa orang dulu ingin mewakaf. Diwakafkannya kebun kelapa itu 2 hektar, dibalas Allah melimpah ruah. Saya ambil pelajaran, aku pun nanti harus mewakafkan tanah 2 hektar untuk anak dan cucu-cucuku sekolah agama. Ya, jadi jangan ingin jadi foto model, merantau ke Jakarta, belajar agama tak tahu, ikut tes-tes da'i, lulus jadi ustad. Bukan begitu. Harus disetting dia dari awal. Ini anak ini yang jadi apa? Anak saya ini kemana-mana bawa martil Pak Ustadz. Berarti mau jadi hakim konstitusi. Tak usah terlalu banyak pelajaran agamanya. Yang penting dia belajar hukum. Masukkan kursus bahasa Belanda. Supaya nanti dikirim dia ke Leiden University. Paham dia belajar. Apa dapat pahala belajar hukum Belanda? Nanti setelah pulang dialah yang akan mendirikan LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Kalau saya dikriminalisasi, dia jadi pengacara saya nanti. Udah kita siapkan itu semua. Hadis tentang laki-laki dayus, wanita nusyus. La yadkhulul jannata dayyuth. Itu pakai tha, dayyuth. Tapi nusyus pakai shin. Nusyus. Kalau perempuan nusyus. Kalau laki-laki dayyuth. Tak masuk surga dayyuth. Siapa itu? Allazi yuqirru su'ala ahlihi, membiarkan istrinya, anak perempuannya tak pakai jilbab, tak pakai hijab, keluar membuka aurat, dibonceng laki-laki tak mahram. Itu namanya dayus. Sedangkan nusyuz durhaka. Selangkah kau keluar dari rumahmu tanpa izin suamimu, maka kau adalah nusyuz. Menangani nusyuz sudah kita bahas tadi. Saya ingin nanya, doa apa yang baik untuk mendapatkan istri yang solehah? Hanya istri solehah. Rabbana hablana min azwajina, berikanlah aku pasangan hidup, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Alhamdulillah Pak Ustaz, setiap melihat dia sejuk mata saya. Bini siapa? Bini kawan saya. Tak betul itu. Saya mau nanya, doa apa yang harus ketika ibu sedang menyusui anak?
Ini orang luar biasa. Hafal dia Kamus Al-Muhit. Tebalnya 3 kali Quran. Kamus Al-Muhit. Hafal dia Kamus Al-Muhit. Menghafal kamus tak sama macam menghafal Quran. Kalau menghafal Quran Allah mudahkan. Tapi kamus hafal. Ketika datang orang bertanya kepada dia, Tuan, kenapa Tuan cerdas sekali bisa hafal Al-Muhit? Namanya Said Nursi, pejuang dari Turki. Kata dia, aku makan biasa saja, minum biasa saja. Mungkin yang lebih aku daripada anak lain adalah, kata ibuku, sebelum dia menyusukan aku, dia berwuduk dulu. Air susu yang suci diminum anak yang suci oleh seorang perempuan berhati suci dalam keadaan suci. Bertemu 2 kesucian, dibukakan Allah hijab, maka lapang pikirannya, lapang dadanya, mudah dia menghafal. Suci. Habis itu doa. Doa ibu terserah, zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Zikir, doa. Salawat itu pun zikir. Salat sunat itu pun zikir. Maka banyak-banyak berzikir. Afdaluz zikri, seabdal-abdal zikir, la ilaha illallah. Doa, seabdal-abdal doa, alhamdulillah. Kemudian baca Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Zakaria, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Pakai doa 2 Nabi yang sudah teruji kemakbulannya. Doa Nabi Ibrahim makbul, dapatnya Ismail. Doa Nabi Zakaria makbul, dapatnya Yahya. Dua-duanya Nabi. Apakah kita bisa menikah wanita karena harta dan kecantikannya? Ya. Kau nikah sama dia? Iya. Kenapa? Banyak cincinnya aku tengok. Dulu waktu kami kuliah 3 cincin dia. Akhirnya aku dekati. Nampaknya bisa ngutang nih sama dia. Akhirnya nikah. Kau nikah karena harta, harta akan binasa. Kau nikah karena suku bangsa, akan sirna. Kau nikah karena kuasa, kuasa akan berakhir. Nikahilah karena agamanya. Kalau dapat 4-4-nya, Masya Allah, nikmat terbesar. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Rabb Allah. Dia beluani untuk menguji aku. Ashkur am akfur. Apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau aku menjadi hamba yang kufur. Dalam menuju niat baik ibadah pernikahan, banyak cobaan yang dihadapi. Banyaklah. Semua niat baik banyak. Bapak ibu yang datang ke majlis subuh ini yang sudah lulus fit and proper test. Berapa banyak yang sudah melihat iklan kita subuh ini tak bisa datang. Kenapa? Bangun jam 6. Astagfirullahaladzim. Akhirnya nonton streaming. Banyak ujiannya. Ada yang sudah mau berangkat, istrinya pula melarang. Janganlah bang. Tak jadi. Jadi macam-macam ujiannya. Maka kita lewati ujian. Banyak sekali ujian ini Pak Ustadz. Ini memang tempat ujian. Ini tempat ujian. Maka kalau ada orang heran, kenapa di dunia ini banyak ujian? Ente salah masuk. Ini memang tempat ujian. Kalau mau tak ada ujian, masuklah liang lahat. Tak ada ujian situ. Kertas terakhir, Ustadz, orang yang jajan jablay itu termasuk zina apa bos? Ada zina mata menengok, ada zina mulut bercakap, ada zina tangan menyentuh, ada zina hati dan pikiran berimajinasi. Kemaluan mengiyakan, yusaddiquhu wa yukadzibuhu. Zina mata menengok, zina mulut bicara, zina tangan menyentuh, zina telinga mendengar, zina hati dan pikiran berimajinasi. Kemaluan mengiyakan atau menidakkan. Semua berawal dari keinginan-keinginan, tutup dengan zikir. Astagfirullah. Maka jangan heran nih bu, kalau pas jalan sama bapak tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba. Kenapa bang? Ingat mantan. Allah pak langsung. Nah, jadi kemaluan, maka tundukkan pandangan. Raddul